Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Fahrunisa dari program studi biologi kelas biologi 1 Stambuk 2023 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir ujian semester saya dalam mata kuliah perkembangan hewan yang diampuh oleh dosen saya, Ibu Syukria MSc. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Syukria MSc yang telah mengajar kami dalam satu semester ini. Adapun materi yang akan saya bawakan adalah tentang gametogenesis. Saya berharap semoga video pembelajaran ini dapat memenuhi tugas ujian akhir semester saya dan bermanfaat bagi yang lain. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita masuk ke videonya. Gametogenesis itu apa ya? Pasti dari beberapa kalian sudah pernah mendengar kata gamet atau gametogenesis. Di sini saya akan menjelaskan tentang gametogenesis. Nah, jadi gametogenesis itu adalah proses pembentukan sel gamet atau sel kelamin, yaitu sperma pada pria dan ovum atau sel telur pada wanita. Proses ini terjadi melalui pembelahan meiosis yang menghasilkan sel haploid, yaitu sel yang hanya memiliki setengah jumlah kromosom pada manusia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hormon apa saja sih yang mempengaruhi proses gametogenesis pada pria dan juga wanita. Nah, pada pria dipengaruhi oleh hormon FSH atau follicle stimulating hormone yang berfungsi merangsang spermatogenesis. Nah, yang kedua ada LH atau luteinizing hormone yang berfungsi merangsang sel Leydig untuk menghasilkan testosteron. Nah, yang ketiga ada testosteron yang berfungsi memantangkan sperma. Nah, pada wanita dipengaruhi oleh hormon FSH juga, tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Pada wanita, FSH berfungsi merangsang pertumbuhan folikel ovarium. Yang kedua ada LH yang berfungsi memicu ovulasi. Nah, yang ketiga ada hormon estrogen dan progesteron yang berfungsi mengatur siklus menstruasi dan kehamilan. Nah, jadi tadi kan gametogenesis itu adalah suatu proses pembentukan gamet atau sel kelamin. Karena gamet itu ada dua jenis, yaitu gamet jantan dan gamet betina. Jadi, untuk sel kelamin jantan disebut dengan spermatogenesis. Dan untuk sel kelamin betina atau yang perempuan yaitu disebut dengan oogenesis. Untuk proses pembentukannya atau skema pembentukannya pada spermatogenesis dan oogenesis itu nanti ada banyak perbedaan. Nah, dalam gametogenesis itu melibatkan yang namanya pembelahan sel. Seperti yang kita tahu bahwa sel merupakan bagian terkecil dari suatu makhluk hidup. Di dalam sel itu banyak sekali organel-organel dan sel biasanya akan terus mengalami suatu pembelahan untuk memperbaiki sistemnya, strukturnya. Di dalam gametogenesis ini kita harus paham dulu mengenai pembelahan sel, karena skema yang ada pada gametogenesis ini melibatkan pembelahan sel. Ya, jadi pembelahan sel kelamin tersebut atau sel gamet. Nah,
Ada dua jenis pembelahan sel yang terjadi, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Lalu, apa sih pembelahan meiosis itu? Nah, kalau tadi mitosis itu menghasilkan sel diploid, kalau mitosis pembelahannya akan menghasilkan sel yang haploid. Jadi, pembelahan meiosis merupakan suatu pembelahan sel di mana akan terbentuk sel baru dengan sel anak yang memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induknya. Jadi, jika induknya itu memiliki kromosom 2N, maka anaknya nanti dia kromosomnya adalah N, atau disebut dengan istilah haploid. Baiklah, tadi kita telah membahas tentang mitosis dan juga meiosis. Sekarang kita memasuki skema gametogenesis yang pertama, yaitu spermatogenesis. Nah, jadi spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma atau spermatozoa yang terjadi di dalam tubulus seminiferus pada testis pria. Proses ini mengubah sel punca atau spermatogonium menjadi sel sperma matang yang haploid atau N melalui serangkaian tahapan pembelahan sel dan diferensiasi. Nah, proses spermatogenesis ini dimulai saat masa puber dan terjadi sepanjang hidup. Nah, kemudian spermatogenesis ini perharinya menghasilkan 100 sampai 400 juta. Nah, jadi kapan sih terjadinya spermatogenesis? Spermatogenesis dimulai saat pubertas, ditandai dengan mimpi basah dan akan terjadi terus-menerus sepanjang hidup laki-laki. Selanjutnya, kita membahas tahap spermatogenesis. Nah, di dalam tubulus seminiferus ada yang disebut dengan spermatogonium atau sel induk yang berkromosom diploid atau 2N. Nah, spermatogonium ini akan mengalami perbanyakan secara mitosis. Nah, ciri khas dari mitosis itu jumlahnya sama dengan sel induknya. Nanti akan menghasilkan spermatosit primer. Nah, spermatosit primer ini hasil dari pembelahan mitosis. Nah, spermatosit primer ini akan mengalami pembelahan meiosis 1, membentuk 2 spermatosit sekunder. Nah, di sini terjadi pengurangan kromosom yang tadinya 2N jadi N. Selanjutnya, spermatosit sekunder ini akan mengalami meiosis 2, menghasilkan spermatid. Karena spermatosit sekundernya ada 2, masing-masing mengalami pembelahan, maka jumlahnya ada 4 spermatid. Nah, selanjutnya, spermatid ini akan mengalami pematangan di epididymis, membentuk spermatozoa dan masing-masing memiliki kromosom yang haploid. Mengalami pembelahan meiosis 1, membentuk 2 spermatosit sekunder. Nah, di sini terjadi pengurangan kromosom yang tadinya 2N jadi N. Selanjutnya, spermatosit sekunder ini akan mengalami pembelahan meiosis 2, menghasilkan spermatid. Karena spermatosit sekundernya ada 2, masing-masing mengalami pembelahan, maka jumlahnya ada 4 spermatid. Nah, selanjutnya spermatid ini akan mengalami pematangan di epididymis, membentuk spermatozoa dan masing-masing memiliki kromosom yang haploid.
Selama spermatogenesis, sperma yang sedang berkembang itu didorong perlahan dan bergerak menuju epididymis loh. Nah, di epididymislah terjadi pematangan sperma sampai memiliki kemampuan bergerak. Waktu yang dibutuhkan 70-75 hari bagi spermatogonium membelah dan berkembang menjadi sperma yang matang dan siap membuahi sel telur atau fertil. Nah, tadi kita sudah membahas pembentukan sperma. Nah, terus sperma itu kayak gimana sih strukturnya? Sperma mempunyai struktur yang sangat mendukung fungsinya. Sperma memiliki bagian-bagian yang terdiri dari kepala, leher, dan ekor. Di bagian kepala terdapat inti sel yang mengandung materi genetik yang bersifat haploid yang dilindungi oleh akrosom. Akrosom tersebut mengandung enzim hyaluronidase dan protease. Enzim tersebut yang membantu sperma ketika menembus laput pelindung telur. Kepala tersebut berbentuk lonjong dan runcing agar bisa menembus dinding sel yang sangat keras. Lalu di belakang sperma banyak mengandung mitokondria. Mitokondria tersebut berfungsi sebagai energi sperma untuk bergerak. Kemudian yang paling ujung adalah ekor yang berfungsi untuk pergerakan sperma. Selanjutnya kita akan membahas tentang oogenesis atau sel kelamin betina. Oogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan sel telur atau ovum pada individu betina yang berlangsung di dalam ovarium atau induk telur. Proses ini termasuk dalam gametogenesis, yaitu proses pembentukan sel kelamin atau sel gamet. Oogenesis terjadi melalui pembelahan meiosis, yaitu pembelahan sel yang menghasilkan sel-sel anak dengan setengah jumlah kromosom haploid dari sel induknya diploid. Namun, tidak seperti spermatogenesis yang menghasilkan 4 sel sperma fungsional. Oogenesis hanya menghasilkan 1 ovum fungsional dan 3 badan kutub atau polar bodies yang tidak berfungsi dan akan mengalami degenerasi. Nah, kalau untuk perempuan, pembentukan sel kelaminnya terjadi di ovarium dan dimulai saat sejak masih embrio di dalam kandungan ibunya. Proses pembentukan sel telur pada wanita itu disebut dengan oogenesis, tepatnya yaitu di ovarium. Pada saat pubertas akan terjadi siklus ovarium. Oogenesis terdiri dari 3 tahapan waktu, yaitu yang pertama tahapan embrionik, yang kedua tahapan prapubertas, dan yang ketiga tahapan pubertas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tahapan yang pertama, yaitu tahapan embrionik. Nah, pada saat embrionik ini, seluruh sel germinal primordial melakukan pembelahan mitosis menjadi oogenium yang bersifat diploid. Kemudian, oogenium yang bersifat diploid ini melakukan pembelahan mitosis dan menghasilkan oosit primer yang bersifat diploid. Nah, kemudian oosit primer diploid ini akan melakukan pembelahan meiosis dan ini akan terhenti di profasis.
fase pertama. Selanjutnya akan terbentuk folikel primordial yang dimana mengandung oosit primer diploid. Folikel ini akan tetap dorman sampai ada sinyal aktivasi. Nah, ada 4 kemungkinan nasib dari folikel primordial ini, yaitu bisa diam, mati karena gesekan, berkembang tapi hilang akibat kelainan perkembangan, dan bisa juga berkembang menjadi oosit yang matang. Nah, di tahapan yang kedua yaitu tahapan prapubertas yang terjadi sesudah dilahirkan sampai menjelang pubertas. Jumlah sel folikel primordialnya itu berkurang. Yang tadinya bisa sampai jutaan, sekarang jumlahnya hanya ada sekitar 50.000 sampai 100.000 sel folikel primordial. Nah, tetapi walaupun ada 50.000 sampai 100.000 sel folikel fungsionalnya hanya ada 350 sampai 400 buah yang bisa melepaskan oosit setiap bulannya. Nah, ini nih yang membuat wanita bisa terjadi menopause atau tidak bisa bereproduksi lagi. Baik, sekarang kita lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu tahap pubertas. Nah, ini dimulai saat wanita mulai masa pubertas ya. Di tahap ini terjadi siklus ovarium. Siklus ini merupakan peristiwa yang terjadi di dalam ovarium, di mana siklus ovarium ini terjadi dalam 3 fase, yaitu fase folikuler atau praovulasi, fase ovulasi, dan fase luteal atau pasca ovulasi. Siklus ovarium ini ditandai dengan produksi hormon GnRH oleh hipotalamus. Nah, dengan adanya hormon GnRH ini, maka tubuh akan menghasilkan hormon FSH dan juga LH. Nah, jadi ini ya hormon-hormon yang akan terlibat dalam siklus ovarium. Nah, ini adalah gambar dari tahapan oogenesis yang telah saya jelaskan tadi. Tahapan oogenesis terdiri dari 3 tahapan waktu. Yang pertama, tahapan embrionik atau tahapan penggandaan. Yang kedua, ada tahapan prapubertas atau tahapan pertumbuhan. Nah, yang ketiga, ada tahapan pubertas atau tahapan pematangan. Nah, jadi teman-teman udah tahu kan tahapan dari oogenesis. Nah, selanjutnya pada saat pubertas, oosit primer akan membesar dan folikel di sekitarnya akan tumbuh. Jadi, folikel itu apa ya? Agar oosit primer dapat tumbuh dengan baik, maka oosit primer diselubungi oleh suatu badan yang disebut dengan folikel. Di dalam folikel terdapat cairan yang memberi nutrisi atau makanan bagi sel telur selama perkembangan. Coba kita lihat lagi sayatan melintang dari ovarium. Akan tampak perkembangan folikel yang mengiringi perkembangan sel telur. Ini adalah folikel primordial yang di dalamnya terdapat cikal bakal sel telur. Folikel akan berkembang menjadi folikel primer yang mengandung oosit primer. Kemudian berkembang menjadi folikel sekunder yang di dalamnya terdapat oosit sekunder. Dan akhirnya menjadi folikel yang matang
yang disebut dengan folikel degrad. Saat terjadi ovulasi, folikel pecah dan oosit sekunder lepas dari folikel. Dan folikel ini berubah menjadi korpus luteum. Jika oosit sekunder tidak dibuahi, maka korpus luteum akan menua dan berubah menjadi korpus albikan. Nah, itu tadi proses pembentukan sel telur atau oogenesis. Sel telur atau ovum yang dihasilkan itu strukturnya seperti apa ya? Sel telur terdiri dari bagian-bagian yang pertama mulai dari corona radiata, kemudian zona pellucida. Corona radiata yaitu merupakan sel-sel granulosa yang melekat di sisi luar oosit dan merupakan mantel terluar ovum yang paling tebal. Kemudian, zona pellucida yaitu lapisan pelindung ovum yang tebal dan terletak di bagian tengah. Zona pellucida juga mencegah lebih dari satu sperma masuk ke dalam sel ovum. Jadi, ketika sperma membuahi sel telur, zona pellucida tidak memungkinkan sperma yang lain dapat masuk. Nah, berikutnya adalah membran vitelin, yaitu selaput sel telur yang memiliki fungsi melindungi sel telur dan mengatur pertukaran massa antara sel dan lingkungan di luar sel. Kemudian ada sitoplasma dan inti sel telur atau ovum yang mengandung DNA yang haploid. Kemudian, bagaimana perbedaan spermatogenesis dan oogenesis? Yang pertama, spermatogenesis terjadi di dalam testis, sedangkan oogenesis terjadi di dalam ovarium. Spermatogenesis terjadi pada saat masa pubertas dan terjadi sepanjang hidup laki-laki. Sedangkan oogenesis dibagi menjadi beberapa waktu, mulai pada saat masih dalam kandungan dalam bentuk embrio, berhenti saat dilahirkan, dan dilanjutkan pada saat pubertas, dan berhenti kembali pada saat menopause. Kemudian, hasil spermatogenesis adalah dari satu spermatogonium dihasilkan 4 buah spermatozoa yang haploid dan fertil. Sedangkan pada oogenesis, dari satu oogenium menghasilkan satu ovum yang haploid dan fertil, serta 3 badan polar yang haploid tetapi tidak fertil. Nah, secara lengkap perbedaan spermatogenesis dan oogenesis dapat dilihat dalam tabel berikut. Demikianlah penjelasan mengenai gametogenesis, mulai dari pengertiannya, tahapan-tahapannya, serta bagaimana perbedaannya. Dan semoga video ini bermanfaat untuk saya dan teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.